kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, biarlah Engkau senantiasa menjadi yang terutama segalanya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami adalah anak-anak-Mu. Kami bebas berseru, kami bebas memanggil Engkau. Bahkan kami bebas ya Tuhan untuk menaikkan seruan kami. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib memampukan kami menjadi anak-anak Allah. Dan Allah menjadi Bapa kami. Tuhan, tolong setiap kami biarlah sungguh malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan bersama boleh menolong kami. Boleh membentuk hubungan kami dengan Tuhan semakin dekat lagi. Di mana kami boleh semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan diri hamba yang penuh dengan kelemahan keterbatasan. Pakai dia menjadi alat tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, shalom. Sungguh saya bersyukur apabila saya dapat diberikan kesempatan untuk dapat memberitakan firman Tuhan bagi jemaat di GKY PIK di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Stanley. Saya pelayanan di GKY Gading Serpong. Dalam hal ini juga saya menitipkan salam dari Gembala, rohaniwan, majelis jemaat kepada setiap kita di tempat ini. Doa kita bersama-sama yaitu adalah biarlah kita dapat senantiasa bertumbuh menjadi serupa Kristus, semakin serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, tema kita hari ini yaitu adalah The Power of Lament. Tadi liturgi sudah memberitahu bahwa lament itu adalah grief before God. Bagaimana kita sungguh-sungguh meratap, menangis di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, tetapi kita perlu memahami satu hal bahwa seringkali doa ratapan ini menjadi satu hal yang tabu didoakan bagi setiap orang percaya. Bagi kita yang melihat orang menangis ketika dia ada masalah, seringkali kita melihat bahwa kamu ini cengeng sekali. Kamu ini rasanya tidak ada iman sehingga kamu berdoa seperti demikian.
Belum lagi kita seringkali salah kaprah dengan konsep teologi reform yang seringkali mengatakan bahwa Allah itu berdaulat. Oleh karena Dia berdaulat, kita percaya saja. Apapun yang kita alami saat ini, maka sudah percaya saja. Berdoalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik, seakan-akan tidak ada emosi yang otentik dalam diri manusia. Saudara sekalian, kalau kita melihat doa ratapan adalah doa yang seringkali disalahartikan. Yang pertama, doa ratapan seringkali disalahartikan dengan doa yang bersifat invasif, menuntut, bahkan menyinggung. Dan doa ratapan seringkali juga dinilai tidak sopan. Saudara, kalau kita melihat doa ratapan, maka kita akan melihat beberapa ratapan-ratapan yang kita bisa baca di Alkitab. Isinya yaitu adalah, Tuhan mengapa engkau tidak mendengarkan kami? Tuhan mengapa engkau melupakan kami? Seakan-akan kita jauh lebih tahu daripada Tuhan. Para pendoa, para peratap ini adalah seakan-akan orang yang lebih tahu daripada Tuhan. Tetapi itulah kenyataan yang ditulis oleh Alkitab. Bahwa ratapan itu bertanya tentang apa yang akan terjadi di hari ini. Dan seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan apapun. Maka kalau kita melihat seringkali doa ratapan ini adalah doa yang tidak dilakukan. Apalagi di gereja saat ini. Saudara, coba kalau kita tadi merefleksikan bagaimana kita berdoa. Atau sepanjang kita berdoa datang ibadah Rabu. Bagaimana nuansanya Bapak Ibu sekalian. Wah, WL-nya tadi sudah, mari kita angkat suara bersama, kita berdoa. Tadi sih saya dengar suaranya Muse gitu ya. Suaranya beberapa 2-3 orang jemaat. Mungkin karena ruangannya luas ya Bapak Ibu, jadinya saya kurang terlalu mendengar suaranya, seruan kita berdoa. Tetapi Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Kira-kira tahun 2018 saya mission trip dengan GKI Citra, ya, GKI Gading Serpong dengan GKI Citra itu anak-anak mudanya diutus di Mintin, Kalimantan. Dan kebetulan saat itu kita ditandem dengan juga anak-anak muda yang ikut turut di sana untuk pelayanan misi dari Korea, begitu ya. Jadi ya waktu itu kita setiap malam itu untuk melakukan misi di besoknya kita itu ada malam doa Bapak Ibu di Mintin ya, di PPMT. Nah waktu itu kita doa gitu ya. Bagi kita yang kebiasaan di gereja-gereja seperti yang kita ikuti gitu ya. Kalau kita doakan kan rasanya biasanya diem gitu ya. Mari kita angkat suara bersama kita berdoa. Paling banter suara begini. Bapa di sorga kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan. Tetapi saat itu adalah momen yang paling mengagetkan bagi setiap kita. Karena ternyata mereka betul berdoa dengan benar-benar bergairah. Sampai waktu pertama, mari kita berdoa. Pokoknya bahasa Korea saya kurang ngerti Bapak Ibu. Mereka sampai doanya begini, oh Jesus. Sampai bertepuk-tepuk kursi segala macam. Kita yang awalnya mau doa dengan kusyuk, tidak doa Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Kita menonton mereka. Mereka ngapain ya? Doanya sampai begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, momen itu tidak membuat mereka, oh kita harus tahu kontekstualisasi berdoa di Indonesia. Kita harus mengendurkan suara kita, maka kita menyesuaikan doanya orang Indonesia. Besoknya Bapak Ibu tetap sama, doa pagi tetap sama. Apa yang terjadi? Kita yang kontekstualisasi sama mereka Bapak Ibu. Kita juga angkat suara, kita berdoa sekencang-kencangnya begitu ya. Rasanya tidak pernah kita doa seperti itu. Coba di Indonesia kita doa kayak begitu. Atau di gereja kita doa seperti itu. Saya percaya kanan kiri kita akan melihat. Kenapa ini orang ya? Atau ini orang kayaknya ada pergumulan keluarga gitu. Saudara sekalian, kalau kita melihat itulah. Waktu itu saya menyaksikan bagaimana anak-anak muda, bukan orang dewasa. Anak-anak muda, remaja, maksimal waktu itu 27 tahun. Bagaimana mereka berdoa dengan begitu bergairah. Kemudian saat itu saya kebetulan waktu itu sama guru Injil Andre Tunggal gitu ya. Sama guru Injil Albert bertanya salah satu dari antara mereka. Apa sih yang kamu doakan? Karena mereka rata-rata tidak mengerti bahasa Inggris ya. Semuanya bahasa Korea. Mereka hanya bisa mengerti Inggris nominal aja begitu. Kita bertanya salah satu dari mereka. Apa yang kita doakan? Apa yang kalian doakan? Rasanya semangat kita pun tertarik mendengarkan isi doa kalian.
Mereka berkata demikian, kita berdoa karena kita percaya bahwa Tuhan akan berkarya di pelayanan misi kali ini. Kami melihat begitu banyak hal yang perlu didoakan, hati kami hancur. Saudara sekalian, ini dari negara lain Bapak Ibu. Tapi waktu kita datang berdoa saat itu, rasanya kok kita tidak merasakan kehancuran seperti yang mereka rasakan. Kehancuran yang merindukan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang mungkin saat ini mereka belum lihat, tapi mereka percaya bahwa itu akan terjadi. Di dalam doa yang begitu meratap itu, ada harapan yang mereka harapkan bahwa Tuhan melawat Kalimantan saat itu. Itu yang pesan yang kita dapatkan Bapak Ibu. Saat itu ketika kami pulang, kami berdiskusi banyak hal. Tetapi yang menjadi main topik ketika kita pulang dari Mintin, bukan pelayanan misinya justru. Tetapi bagaimana orang Korea berdoa. Sangat menarik sekali. Bagaimana anak-anak muda ini begitu bergairah, begitu meratap, sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan punya rencana atas Kalimantan. Saudara sekalian, ketika kita berdoa meratap di hadapan Tuhan, ini adalah suatu hal yang sudah begitu lama ditinggalkan. Oleh karena salah satunya yaitu adalah doa ratapan itu identik dengan sebuah kedukaan. Sebuah kehilangan harapan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh melihat realita kehidupan kita, anak kecil itu adalah seorang peratap yang paling profesional. Anak kecil, peratap yang paling unggul. Saya punya cerita dengan anak saya, yang pertama Ashley, begitu dia umur 6 tahun. Dia lagi semangat-semangatnya belajar untuk berenang Bapak Ibu. Dia belajar berenang, berusaha untuk melepas safety dan pergi ke kolam yang besar dan kemudian dia berenang gitu. Dia mau coba. Waktu itu pulang sekolah, sudah memang agak mendung, tetapi saya janji sama dia pulang sekolah, saya akan temenin dia untuk pergi berenang di komplek, di klaster kami, di mana kami tinggal. Tetapi saat itu istri saya bilang begini, nanti pulang sekolah, habis jemput si Ashley, beli nasi padang untuk makan siang. Ya, habis itu oke. Setelah itu saya bilang sama Ashley, Daddy udah janji pulang sekolah temenin kamu untuk berenang. Tetapi mami pesan beli nasi padang dulu. Ya berarti ketunda dong Dad, berarti lama dong Dad. Tapi kan ya enggak apa-apa, tapi kan Daddy udah janji temenin. Tetapi Bapak Ibu, waktu kita beli nasi padang dengan ngantre saat ini tempat kita tinggal itu nasi padang itu yang buka cuma satu ruko begitu ya, dan memang ngantri begitu. Ngantri gitu. Waktu ngantri ternyata sudah mulai rintik-rintik hujan. Waktu itu dia sudah perasaannya udah gak enak. Daddy, berapa lama lagi beli nasi padang? Ini sudah rintik-rintik hujan. Kalau hujan kan gak boleh berenang. Sabar, ini masih rintik-rintik. Dikit lagi juga gak hujan gitu ya. Udah habis waktu tiba giliran kami beli nasi padang. Saya beli nasi padang, masuklah ke mobil. Waktu mobil masuk yang terjadi hujan deras Bapak Ibu. Dia langsung ikutan deras juga nangisnya Bapak Ibu. Daddy kamu ini hujan karena kamu lama beli nasi padang gitu ya. Akhirnya kita gak berenang. Aduh bagaimana harus coba kalau misalnya kamu lebih cepat. Daddy pasti kita pulang ini. Pasti kita masih bisa berenang. Kalau kamu pulang lebih cepat aku udah bisa berenang. Kan ini hujannya cuma sejam 2 jam. Habis itu kita bisa berenang. Tetapi habis itu aku ada les, mana bisa untuk bisa berenang. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini itulah sebuah ratapan dan kepolosan anak kecil. Karena waktu dia meratap, dia mengharapkan sesuatu yang baik terjadi, tetapi realita berbicara demikian. Tetapi di balik realita itu dia punya sebuah harapan bahwa hujan itu berhenti, dan setelah hujan itu berhenti, maka kita sama-sama akan bisa berenang. Itulah spirit dari doa ratapan Bapak Ibu sekalian. Kita tahu saat ini kita menghadapi hidup yang mungkin tidak gampang, tidak mudah, penuh dengan pergumulan. Kita berdoa di hadapan Tuhan seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Tapi kita tahu dengan sungguh apa yang menjadi seruan doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya keluarga saya yang saat ini sedang carut marut,
Kalau boleh dengan anugerah Tuhan dipulihkan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan melawan dosa pribadi yang saya tidak bisa lepas. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan sanggup. Tetapi sampai saat ini saya belum bisa lepas dari dosa tersebut. Saudara, doa ratapan itu adalah doa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa sebuah doa, sebuah bentuk doa yang alkitabiah di mana realitas dan harapan itu bertemu. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu adalah bangsa yang meratap berdoa, bahkan ratapan mereka nyanyikan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, menurut sejarah, dari informasi yang saya dapatkan bahwa sejak pada tahun 70 Masehi ketika saat itu Bait Allah dihancurkan, orang Israel tidak lagi memiliki spirit untuk meratap. Mereka tidak lagi meratap di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki kerinduan meratap di hadapan Tuhan. Mereka menolak paham stoikisme Yunani pada saat itu. Karena stoikisme Yunani itu mengajarkan bahwa kalau sudah terjadi saat ini, sudah buruk terjadi, udah terima aja. Dan saya ingat tahun lalu itu sempat viral paham tentang stoikisme ya di YouTube, mulai dari podcast yang Om Botak begitu ya, kemudian podcast-podcast yang lain yang membahas tentang stoikisme. Bagaimana anak-anak muda itu benar-benar terpengaruh dengan bahwa stoikisme itu adalah suatu hal yang baik. Kalau sudah ada dalam kendali kita, ya kita kendalikan. Tetapi kalau tidak ada di luar kita yang kita bisa kendalikan, ya udah pasrah aja. Itu stoikisme Bapak Ibu. Gereja saat itu menolak stoikisme. Dan stoikisme itu berlawanan dengan apa yang dipahami oleh orang Yahudi. Kalau stoikisme, orang Yunani memiliki satu paham bahwa dunia ini sudah hancur. Dunia ini sudah rusak. Oleh sebab itu segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan ini udah pasrah aja. Apa yang bisa dalam kontrol kita, kontrol kita. Kalau yang lain tidak perlu dalam kontrol kita. Kita biarkan aja, let it flow. Itu paham stoikisme. Tetapi orang Yahudi memiliki konsep mengapa mereka meratap. Karena mereka percaya bahwa Tuhan telah menciptakan galanya dalam dunia ini begitu amat baik. Oleh sebab itu segala sesuatu yang terjadi, yang buruk terjadi dalam dunia ini, sudah seharusnya kita memanjatkan doa dengan penuh tangis dan harapan di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membalikan semuanya kembali baik seperti sedia kala. Itu pahamnya orang Yahudi. Mengapa mereka meratap? Oleh sebab itu pujian-pujian mereka pun mereka naikkan. Sekalipun konteks isinya itu adalah ratapan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika Bait Allah dihancurkan, sekalipun mereka menentang stoikisme, spirit yang meredup itu menular di gereja mula-mula. Tidak ada lagi doa yang meratap. Tidak ada lagi doa yang berseru dengan penuh tangis ratap dan air mata. Dan perlahan-lahan terus diwariskan dari gereja dari zaman ke zaman. Tidak ada lagi doa ratapan. Belum lagi orang sering salah sangka dengan konsep kedaulatan Tuhan. Seakan-akan Tuhan telah mengatur dan berdaulat, oleh sebab itu kita percaya saja kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya yaitu adalah mengapa ratapan itu dicatat dalam Alkitab. Dan mengapa kita dapat menemukan ratapan itu tertulis dalam Alkitab. Saudara, karena doa ratapan menceritakan, menjelaskan, menunjukkan kepada kita satu relasi yang otentik di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan penuh ratapan, penuh dengan emosi kita, itulah sebuah relasi yang tulus di hadapan Tuhan. Sebuah relasi yang benar-benar tidak hanya mandek di knowledge, tetapi memang seluruh totalitas kehidupan manusia. Di mana di sana seseorang bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Why God? Kenapa Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia menyadari ketidakmampuan dan keterbatasannya. Oleh sebab itu manusia meratap.
Saudara, kalau kita melihat dari Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebenarnya kita bisa lihat runutannya itu dari Yesaya 63 ayat 17. Di sini kita dapat melihat pola ratapan Yesaya, Bapak Ibu. Pola ratapan Yesaya ini sesungguhnya kalau kita melihat yang pertama ada penolakan. Ya, yang pertama itu ada penolakan. Yesaya dengan berani bergerak ke hadirat Allah, meminta bantuan. Kalau kita melihat dalam Yesaya 63 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa, "Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu?" Saudara, kalau kita melihat di sini nuansanya apa? Kita melihat Yesaya ini menolak satu keadaan, satu pembiaran yang seakan-akan Tuhan lakukan saat itu. Dia menolak, Tuhan, jangan biarkan kami sesat dari jalan-Mu. Dan yang kedua kita melihat ada nuansa kemarahan dari pola ratapan Yesaya. Dia tidak malu-malu memegang Tuhan pada firman-Nya. Dari apa yang dia dengarkan dari firman Tuhan, itu dia pegang. Kemudian dia menabrakkan apa yang menjadi firman Tuhan itu dengan realitas yang dia alami saat itu. Oleh sebab itu dia mengatakan, "Kenapa Tuhan? Why?" Ada kemarahan di sana. Dan yang ketiga dari pola ratapan Yesaya, yaitu adalah dia memberitahu Tuhan secara langsung apa yang dia inginkan dan mengapa dia menginginkannya. Dia tidak tersesat di dalam kesedihannya. Kita bisa lihat itu dalam Yesaya 64. Nuansa bagaimana saat itu ada tawar-menawar antara Yesaya dan juga Tuhan. Dan yang terakhir yaitu adalah penerimaan. Bahwa Yesaya tanpa lelah membawa permintaannya kepada Tuhan. Dan dia di sini menyadari bahwa dia tidak pernah berhenti bertanya karena dia tidak pernah berhenti untuk percaya. Saudara, kalau kita melihat jika seseorang masih meratap, artinya masih berharap. Masih berharap artinya masih percaya. Bapak Ibu tahu situasi apatis. Tahu situasi apatis? Apa itu situasi apatis? Di mana kita sudah gak mau tahu akan apa yang terjadi. Sudah bodoh amat. Sudah skeptis. Orang yang sudah apatis, sudah skeptis. Orang mau ngomong apa aja yang paling bagus, yang sudah sangat bisa dipercaya di depan mukanya. Dia gak akan percaya Bapak Ibu. Dia akan bodoh amat. Karena dia sudah apatis. Tetapi jikalau seseorang masih meratap, artinya di sana terkandung harapan dan percaya. Di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian akan apa yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka begitu terpuruk, nilai diri mereka begitu ambruk, mereka menjadi sampah sesampah-sampahnya. Tetapi di sini kita dapat melihat seorang Yesaya masih meratap kepada Tuhan. Dia masih meratap karena dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti. Dalam hal ini kita melihat bahwa iman Yesaya mendorong kita melihat 3 hal tentang Allah. Yang pertama, di dalam ratapan dari Yesaya, dia pertama-tama yang dia yakini, dia percaya bahwa Allah itu berdaulat. Dia percaya bahwa Allah dapat melakukan sesuatu. Yang kedua, di dalam ratapan Yesaya, dia sangat menyadari bahwa Allah itu kasih. Dia ada untuk umatnya dan dia mau melakukan sesuatu bagi umatnya. Dan di dalam ratapan Yesaya, dia percaya bahwa dia memiliki Allah yang menepati janjinya. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang terikat dengan kata-katanya sendiri. Dia akan melakukan sesuatu. Saudara, dari hal ini kita dapat melihat bahwa ratapan adalah sesuatu hal yang baik. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kita secara tidak langsung pun dapat pernah melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru meratap.
Kita bisa lihat Rasul Paulus, Bapak Ibu. Apa kira-kira menjadi ratapan Rasul Paulus? Di dalam Roma, dia bilang, jadikan saya yang paling terkutuk, supaya sebangsanya bisa percaya kepada Tuhan. Jadikan saya yang paling terkutuk. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia pun berdoa kepada Bapa, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan yang jujur, yang sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pun mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Jadi tadi seperti WL mengatakan bahwa mungkin kalau kita saat ini mulai biasa-biasa saja, kita perlu bertanya-tanya ya. Bukan kita cari masalah Bapak Ibu, bukan. Tetapi kalau kita selama ini merasa bahwa tidak ada satu gairah dalam hidup kita berdoa, dalam kerinduan kita mencari Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, ada apa dengan saya? Ada apa dengan hidupku? Saudara sekalian, jangan sampai kita itu seperti perahu yang ditaruh tanpa ada jangkar di laut yang tenang. Bapak Ibu tahu kalau misalnya perahu ditaruh di tengah-tengah laut yang tenang tanpa jangkar, tahu-tahu udah di tengah Bapak Ibu. Itu rasanya baik-baik, itu rasanya fine. Tapi ternyata kita sudah sangat jauh dari tempat di mana kita harusnya berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita pun berdoa di hadapan Tuhan. Kita meratap di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk kerohanian kita. Supaya Tuhan senantiasa menggairahkan. Setelah kita berdoa bagi diri kita meratap bagi diri kita. Kita berdoa meratap bagi gereja kita. Kita mengharapkan satu kebangunan rohani terjadi. Saudara, apabila beberapa waktu yang lalu boleh terjadi revival di Amerika. Kenapa kita tidak berdoa di hadapan Tuhan? Di Amerika yang saat ini sedang bergumul dengan masalah LGBT dan lain sebagainya, dengan sekularisme dan free thinker. Tetapi bisa terjadi kebangunan rohani. Kenapa kita tidak meminta kepada Tuhan, bangunkan, revive us again. Biarlah kebangunan itu terjadi di Indonesia. Di pantai Indah Kapuk, di gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa meratap kepada Tuhan. Saudara sekalian, sampai di sini kita mungkin ada pertanyaan. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara keluhan dan juga ratapan? Ya. Di dalam ratapan ada keluhan. Tapi dalam keluhan belum tentu ada ratapan. Saudara, hal yang perlu kita perhatikan, yang menjadi perbedaan antara keluhan dan ratapan. Yang pertama, ratapan itu diarahkan kepada Allah, bukan kepada keadaan. Ratapan adalah iman karena kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Sedangkan keluhan adalah pemberontakan. Kita melihat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ketika mereka harusnya bersuka cita keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi ketika mereka terjadi apa yang namanya masalah dalam perjalanan mereka. Yang mereka ingat apa Bapak Ibu? Di Mesir kita masih makan bawang prei, ya kan? Kita masih makan daging. Kamu ngapain kita bawa kita ke sini Musa? Kamu mau bawa kita mati di padang gurun. Itu keluhan, itu pemberontakan Bapak Ibu. Tapi kalau kita meratap, yaitu adalah kita percaya bahwa seperti Corrie ten Boom katakan, the best is yet to come. Kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi ke depan. Dan yang kedua, perbedaan ratapan dan juga keluhan, yaitu adalah ratapan itu menyerahkan. Ratapan itu menyerahkan, berserah penuh kepada Tuhan. Sedangkan keluhan yaitu adalah pasrah, apatis. Nah itu yang menjadi perbedaan Bapak Ibu antara ratapan dan keluhan. Dan yang ketiga, sekalipun seseorang itu meratapi keadaan buruk yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupannya, tetapi ratapan selalu berputar kembali
kepada kepercayaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan. Apapun yang menjadi suasana hati, apapun yang saat ini menjadi keadaan, tetapi seseorang yang meratap akan kembali kepada iman percaya kepada Tuhan. Tetapi seseorang yang mengeluh tidak akan pernah kembali kepada Tuhan, tetapi sebaliknya meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, dari hari ini kita belajar setidaknya ada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah ratapan membuka komunikasi yang jujur di hadapan Tuhan. Apabila saat ini kita melihat bahwa doa kita adalah doa yang kering, belajarlah dari tulisan-tulisan ratapan dalam Alkitab. Bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu terbuka dengan seseorang yang hancur hati. Dia suka, dia mau mendengarkan seruan yang jujur dari seseorang. Ratapan adalah komunikasi yang jujur di hadapan Tuhan. Jadi apabila saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan, janganlah jadi orang lain. Jangan jadi orang yang seakan-akan tidak apa-apa gitu ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada satu judul film Korea, It's Okay to Not Be Okay ya. Lauseria yang paling nonton film Korea ngerti ya itu ya. It's okay to not be okay ya. Di hadapan Tuhan, it's okay to not be okay. Jujurlah apa adanya tentang dirimu. Maka Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, kalau kamu berdoa, ngurung diri di kamar, jangan sampai ada yang lihat. Supaya hanya ada engkau dan Tuhan. Dan dirimu apa adanya yang ada di sana. Merataplah di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, ratapan adalah bentuk kebergantungan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam Yesaya 64 ayat 4 sampai 5 dikatakan apa di sana? Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Yesaya menyerukan bahwa ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Allah yang layak untuk digantungkan harapannya. Di mana dia berdoa kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh berserah, dia percaya bahwa Allah yang dulu menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir adalah Allah yang saat ini pun bersama-sama dengan mereka sekalipun mereka sedang berada di dalam padang gurun perbudakan. Bergantung pada Tuhan. Ratapan adalah bentuk kebergantungan kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ratapan membawa kita berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, seperti tadi yang saya katakan, perbedaan ratapan dan keluhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang indah. Kita berdoa meratap di hadapan Tuhan. Kita mengatakan sejujur-jujurnya apa yang kita alami. Tetapi kita juga di satu sisi percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Tuhan punya rencana yang indah. Saudara, kalau kita lihat dalam Yesaya 64 ayat 12. Ini seruan yang menarik dari Yesaya, dikatakan apa? Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Masakan. Artinya yaitu adalah seharusnya tidak demikian. Dan kami percaya benar adanya. Bahwa Engkau Allah tidak menindas kami. Bentuk perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel di Babel selama 70 tahun. Itu bentuk pendisiplinan Tuhan. Supaya mereka melihat dan kembali kepada Tuhan yang benar. Masakan ya Tuhan. Artinya Bapak Ibu sekalian, saat ini ketika kita sedang bergumul. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini. Kita bergumul dengan masalah keluarga. Kita bergumul dengan dosa pribadi. Kita bergumul apabila ada sesuatu terjadi di gereja kita. Jujurlah apa adanya. Menangislah, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan kenapa Kau biarkan ini terjadi? Tetapi ya Tuhan, saya percaya apapun yang saya alami saat ini, Engkau punya rencana yang indah. Engkau tidak meninggalkan kami. Itu adalah ratapan yang penuh dengan pengharapan. Itu bukan sebuah keluhan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, apa inti dari renungan kita hari ini? The power of lemon is the power of relationship to God. The power of lemon adalah bagaimana kita bukan menjadi siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi menjadi apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Sejujur-jujurnya apa yang kita alami di hadapan Tuhan. Saudara, kebaktian doa yang kita lakukan setiap hari Rabu, itu seharusnya menjadi seruan doa gereja di mana kita memiliki perasaan yang sama. Kita memiliki satu perasaan yang sama tentang bangsa kita. Akan apa yang terjadi atas bangsa kita. Dengan hancur hati kita bawa di hadapan Tuhan. Apa adanya. Tuhan, mengapa kau biarkan bangsa Indonesia seperti ini? Mengapa kau biarkan korupsi terjadi? Tapi kami percaya ya Tuhan. Negara ini milik Tuhan. Engkau mengasihi negara ini. Ketika kita berdoa bagi gereja kita. Ketika gereja kita membutuhkan sesuatu. Atau gereja kita sedang mengalami sesuatu. Kita datang justru di hadapan Tuhan bersama-sama sebagai komunal. Dengan satu hati, dengan satu ratapan. Tuhan, saya mau berdoa bagi gerejaku. Kenapa kau biarkan gerejaku seperti ini? Saya menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong jamah gereja ini. Saya percaya gereja ini milik Tuhan. Saudara, jadilah apa adanya. Dan jadilah gereja yang apa adanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi karena Tuhan dekat dengan yang hancur hati. Biarlah firman Tuhan ini boleh membakar hati kita. Boleh mendorong hati kita. Untuk kita memiliki satu relasi dengan Allah yang personal. Dekat dengan Allah yang berpribadi. Bukan Allah yang sekedar konseptual. Tetapi Allah yang berpribadi, yang mengerti tetesan air mata setiap umatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami kehabisan kata-kata ya Tuhan ketika kami kembali merenungkan bahwa kami memiliki Allah yang mau mendengar seruan ratapan dari umat-Mu. Engkau bahkan melihat, Engkau bahkan mengerti setiap tetesan yang menetes, tetesan air mata yang menetes di mata kami. Tuhan, kami bersyukur apabila sampai saat ini, mungkin kami tidak menemukan jawaban saat ini ya Tuhan. Tapi apabila kami masih dapat berseru kepada Tuhan, oleh karena Engkau masih menjaga iman kami. Engkau masih menyatakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami sekalipun kami berada dalam padang gurun kehidupan kami. Tuhan, biarlah melalui renungan hari ini boleh mendorong kami menjadi pribadi yang apa adanya di hadapan Engkau. Kami boleh bercerita tentang apapun juga. Karena kami punya Allah yang memelihara hidup kami dan memegang kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau berdoa dengan ketulusan hati, dengan kejujuran kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali.